Kita sekarang lanjut ya di recording yang kedua tentang proyeksi laporan keuangan. Ini langsung saya buat, saya langsung pakai contoh perusahaan saya pakai perusahaan Semen Indonesia. PT Semen Indonesia itu kodenya kalau kodenya di mana namanya? Kodenya di Bursa Efek Indonesia itu adalah SMGR. Jadi saya akan mencoba untuk memproyeksikan laporan laba rugi PT Semen Indonesia tahun 2020. Meskipun ini tahun 2020 sudah habis. Tapi karena saya tidak punya data tahun 2020, sehingga data saya yang terakhir adalah data PT Semen Indonesia tahun 2019, sehingga saya memprediksi tahun 2020. Sama seperti Anda juga dapatnya paling yang updated itu tahun 2019, sehingga Anda semuanya juga akan memproyeksi dari masing-masing laporan keuangannya itu untuk tahun 2020. Jadi proyeksi tahun 2020. Oke, ini rumusnya. Menentukan persentase pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut. Pendapatan tahun 2019, pendapatan ini atau penjualan ya, hampir sama dengan penjualan. Pendapatan tahun 2019 dikurangi, jangan lupa dikurangi pendapatan tahun 2018 dibagi dengan pendapatan tahun 2018 dikalikan 100%. Nanti ketemunya ini tingkat pertumbuhan. Setelah Anda menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan, nanti berikutnya Anda perlu menentukan tingkat persentase beban pokok penjualan terhadap pendapatan. Jadi ini Anda cari aja dulu rasio-rasio atau persentase-persentase. Setelah nanti ketemu, ya masing-masing ini nanti ketemu, nanti lebih mudah untuk mencari perhitungan dari proyeksi laporan laba rugi punya Anda sendiri-sendiri. Jadi kalau menentukan persentase beban pokok penjualan, berarti ini HPP 2019 ya, HPP atau beban pokok penjualan tahun 2019 per pendapatan atau penjualan 2019 dikalikan 100%. Nah, nanti ini ketemunya berapa? Berikutnya, menentukan persentase beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi terhadap pendapatan. Jadi ini jumlah beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi tahun 2019 ya. Tahun 2019 dibagi dengan pendapatan tahun 2019 juga. Jadi ini juga tahun 2019 juga. Ini tahun, jadi ini pendapatan juga tahun 2019. Nah, nanti ini ketemunya berapa persen? Ini juga gitu, ini ketemunya berapa persen? Ini juga sama. Persentase. Terus kemudian berikutnya adalah menentukan persentase beban penyusutan terhadap aset tetap kotor. Nah, beban penyusutannya sekian. Beban penyusutan tahun 2019 berapa? Dibagi aset tetap kotor. Ya, aset tetap kotor. Aset tetap kotor itu adalah aset tetap ditambah dengan akumulasi penyusutan. Ya, itu namanya aset tetap kotor. Setelah itu menentukan persentase beban keuangan. Beban keuangan itu sama dengan beban bunga. Menentukan persentase beban keuangan terhadap hutang jangka panjang. Caranya bagaimana? Anda cari beban bunga 2019 dibagi hutang jangka panjang 2018. Beban bunga ini Anda cari di laporan laba rugi, sedangkan hutang jangka panjang Anda cari di laporan posisi keuangan. Baru Anda kalikan dengan 100%, nanti ketemu berapa. Nah, ini juga gitu. Beban penyusutan, jadi ini beban penyusutan itu rata-rata kalau untuk perusahaan go public, itu tidak muncul di laporan posisi keuangan, di laporan laba rugi. Ya, jadi beban penyusutan itu rata-rata kalau untuk perusahaan yang sudah go public tidak muncul di laporan laba rugi. Sehingga Anda cari di laporan posisi keuangan. Sama dengan ini, aset tetap kotor.
Anda cari nanti di laporan posisi keuangan. Terakhir, kalau untuk proyeksi laba rugi, Anda menentukan persentase beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak. Jadi, beban pajak penghasilan itu PPH ya. PPH dibagi dengan earning before tax atau sama dengan pendapatan sebelum pajak. Nah, dikalikan 100%. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari angka-angka yang ada di laporan laba rugi. Jadi ini ada angka pendapatan tahun 2019 berapa? Oh, tahun 2019 ini 40.367. Pendapatan tahun 2018 ini. Dibagi ini untuk menentukan pertumbuhan yang sekian, 31,5%. Ya, jadi ini pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan estimasi ya, jangan lupa ini. Estimasi pertumbuhan pendapatan PT Semen Indonesia SMGR tahun 2020. Jangan lupa ya, ini estimasi. Oke. Dan ini seterusnya. Oke, sekarang saya coba untuk menjelaskan di whiteboard saya supaya di PDF saya. Apakah ini dapatnya angka dari mana gitu ya? Dapatnya angka dari mana? Nah, ini coba saya sebentar ya. Mudah-mudahan Anda kelihatan dengan jelas. Nah, kalau yang di pendapatan kita akan masuk di sini ya. Nah, ini laporan keuangannya di sini. Kita coba langsung masuk ke laporan laba rugi ya. Nah, ini laporan laba rugi. Jadi angka-angka yang ada di sini, mudah-mudahan Anda kelihatan. Nah, angka-angka yang ada di sini, pendapatan tahun 2019 itu di sini ya, 40.368 107. Ada di sini. Pendapatan 2018 juga gitu ada di sini 30.687 626. Ini muncul di sini. Dibagi pendapatan tahun 2018. Sekian. Dikalikan 100% ketemunya 31,5%. Nah, nanti Anda bisa tentukan itu dengan milik Anda sendiri-sendiri. Oke. Kita akan ketemu lagi di recording berikutnya ya.